Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ghulika wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqi bil haqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, juriat-juriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal, ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan juga seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Kali ini kita ingin membicarakan dalam urusan masalah ilmu pengetahuan tasawuf. Pembahasan kali ini kita ingin membahas apa yang disampaikan oleh orang-orang ahli tasawuf tentang masalah bergaul di dalam kalangan tasawuf atau di kalangan orang-orang arif billah. Bergaul pada istilah ahli tasawuf atau orang-orang arif billah tersebut terbahagi kepada dua macam. Bergaul untuk mengambil berkah. Nah, jadi bergaul itu ada bagi orang-orang arif billah itu, bagi orang-orang ahli tasawuf yang tujuannya adalah untuk mengambil berkah. Artinya mereka berkumpul bersama, duduk di dalam satu majelis, mengerjakan satu tarekat yang sama yang sudah diatur oleh syekh mursyid mereka, oleh murabi mereka, dan mengamalkan tarekat tadi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berlatih untuk wasil kepada Allah. Nah, ini artinya bergaul dengan tujuan untuk mengambil berkah, yakni bersama-sama mengambil tarekat, bersama-sama mengamalkan tarekat di dalam satu jawiyah atau di dalam satu majlis yang sudah ditetapkan oleh mereka bersama. Nah, jadi mengamalkan tarekat tadi bersama-sama berkumpul, artinya bergaul, berkawan. Nah, ini tujuannya untuk mengambil berkah. Itu salah satu daripada bergaul, berkawan menurut orang-orang ahli tasawuf. Dan bergaul seperti ini tidak menjadi suatu syarat bagi seorang murid di dalam ahli tarikat. Artinya boleh saja inya kada mengikuti bergaul kayak itu karena kada disyaratkan bagi seorang murid di dalam tarikat untuk bergaul seperti itu. Itu hanya sebatas untuk mengambil barakah atau tabaruk dalam bergaul. Adapun bergaul yang kedua, hendaklah bergaul itu tujuannya untuk mengambil pelajaran. Nah, ini yang menjadi syarat bagi seorang ahli tarekat atau seorang pengamal tarekat. Seorang pengamal tarekat disyaratkan memilih satu pergaulan, dan pergaulan itu membawa kepada sebuah pelajaran. Nah, artinya bergaul, dalam pergaulan tadi ada pelajaran, wabil khusus pelajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, pelajaran yang menghampirkan dirinya kepada Allah, perjalanan yang membawanya itu untuk wasil kepada Allah. Di situ dalam pergaulan tadi ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, yang bisa dicontoh. Ini adalah sebuah bergaul yang disyaratkan bagi seorang ahli tarekat. Jadi seorang ahli tarekat itu tidak bisa ya tidak bergaul, ya disyaratkan bergaul. Tapi syarat bergaulnya yang digauli orang yang seperti itu orang yang bisa mendidiknya. Bergaul hendaklah mengambil pelajaran. Nah, bergaul hendaklah mengambil pelajaran dan mengambil contoh teladan. Jadi orang yang digaul ini artinya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah,
seorang nak sudah wasil, seorang nak sudah syekh mursyid, seorang nak sudah murabi, itu nak digauli supaya kawan mengambil pelajaran lawan sidin, supaya kawan mengambil ilmu lawan sidin, supaya kawan menteladani sidin. Nah, mereka adalah seorang guru yang digauli ini, karena menggauli orang yang bukan guru. Itu syarat yang disyaratkan bergaul bagi seorang murid. Seorang murid yang menghendaki didikan daripada seorang syekh mursyid yang sudah telah sempurna sifat-sifat kepujiannya baik zahir maupun batin. Jadi seorang murid tadi yang masih murid di dalam tarikat, orang hanya masih mengamalkan tarikat, masih berjalan menuju Allah, belum wasil, hendaklah ia bergaul dengan seorang syekh mursyid yang murabbi, yang bisa mendidikinya, yang bisa memberikan pelajaran lawan inya, yang bisa menjadi contoh teladan lawan inya, yang sudah memiliki sifat-sifat terpuji yang sempurna baik zahir maupun batin. Nah, kalau sekarang ya sulitlah bagi kita untuk mencari seorang guru yang bisa kita gauli seperti itu. Sulit bagi kita. Kalau kita kada dapat bisian guru nang kalau digauli kayak itu, karena mungkin syekh mursyid kita ada misalnya di jauh, kita berdiam di Kalimantan, syekh mursyid kita misalnya di tanah Jawa, kada mungkin kan kita kalau bergaul sini hari-hari. Nah, itu kita lebih baik bergaul dengan ruhaniyah daripada bergaul secara jasmaniyah dengan orang nang kada mursyid. Bergaul hari-hari misalnya orang yang kada mursyid, itu malah merugikan kita karena orang itu hanya membawa kerusakan lawan kita. Lebih baik kita di kamar sudah berdiam, kita membayangkan rupa syekh mursyid kita dan kita bertawajuh kepada beliau di dalam tarekat kita. Nah, mengamar aja sudah ulah kamar, banyak ibadah dan baca wirid tarekat yang sudah ada. Bayangkan rupa guru syekh mursyid kita tadi membimbing kita secara rohaniah. Itulah yang kita gauli. Jadi kita kadang lagi bergaul secara jasmaniah, maka kita hendaklah bergaul secara rohaniah dengan syekh mursyid kita dimanapun sini berada. Kita dimana berada, rohaniah kita tetap tidak akan berpisah dengan syekh mursyid kita. Ini cara orang bertarikat. Pergaulan yang disyaratkan seperti inilah, yaitu pergaulan orang yang disyaratkan tersebut, yaitu sesungguhnya pergaulan yang mendapatkan membawa seseorang itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mursyid pada umumnya mereka itu adalah orang-orang yang sudah memiliki sifat juhud. Nah, juhud artinya seorang mursyid pada umumnya mereka itu sudah berpaling daripada kecintaan dunia dan menghendaki isi-isi dunia ini. Mereka itu sudah berpaling dari itu. Mereka hanya menghadap kepada Allah dan hanya mencintai Allah dan sudah bisa melupakan. Nah, ini si mursyid. Nah, itu yang kita ikuti, itu yang kita gauli. Kalau kita kawan menggauli secara jasmaniah, kita bergaul secara jasmaniah. Kalau kada kawa, kita sudah cukup bergaul secara rohaniah saja dengan beliau-beliau. Para syekh mursyid yang menjadi murabbi di dalam tarekat, mereka adalah orang-orang yang juhud, yang orang-orang berpaling daripada kecintaan dunia dan sudah bisa menaklukkan daripada hawa nafsu mereka. Inilah syekh mursyid. Itu yang kita gauli supaya kawan mendidik kita, membimbing kita di dalam beramaliyah untuk hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita bergaul dengan mereka-mereka yang gemar dengan dunia, yang pencinta-pencinta dunia, karena itu hanya membawa kita untuk hubud dunia. Nah, disinilah pergaulan. Jadi pergaulan ada yang disyaratkan dan ada yang tidak disyaratkan. Pergaulan yang tidak disyaratkan seperti tadi bergaul, berkumpul sesama orang ahli tarekat yang satu tarekat dengan kita mengerjakan tarekat bersama-sama di dalam satu zawiyah atau di dalam satu majelis yang sudah kita sepakati bersama aturan-aturan oleh syekh guru kita yang sudah mursyid tadi. Adapun bergaul, kita hendaklah bergaul dengan seorang syekh mursyid yang bisa mendidik kita, membimbing kita dalam urusan batin, dalam urusan pendekatan diri kepada Allah. Kalau kita kada bisa bergaul secara jasmaniah, hendaklah kita bergaul secara rohaniah saja dengan beliau. Daripada kita bergaul dengan orang-orang yang mencintai dunia, yang hanya untuk merusak amal kita dan mengganggu perjalanan kita untuk wasil kepada Allah, lebih baik kita menghindar. Karena kita masih dalam perjalanan, kita fokus kepada perjalanan untuk sampai kepada Allah dan kita
kada memerlukan pergaulan-pergaulan yang tidak ada faidah dan manfaatnya lawan kita, apalagi bergaul hanya untuk merusak amal ibadah kita, merusak perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya pergaulan-pergaulan yang sudah diistilahkan oleh orang-orang hadis tasawuf, orang-orang arif billah. Sebisanya kita menuruti daripada pergaulan-pergaulan yang dicontohkan oleh mereka agar kita bisa menjadi orang yang wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.